Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Merafi, apa kabar? Pastinya semuanya sehat-sehat ya. Selamat datang di acara Bincang Merafi. Masih dalam suasana Syawalan, saya ingin mengucapkan minal aizin minal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik sahabat Merafi, saat ini saya sedang berada di Resto Bukit Cubung, salah satu unit usaha yang dikelola oleh Bumdesa Binangun Jati Unggul, Desa Jatirejo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan sinergi Bumdesa. Saya tidak sendiri, di sini sudah ada teman saya, yaitu Mbak Sinta selaku Direktur Bumdesa Binangun Jati Unggul. Halo Mbak Sinta, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Di. Mbak Di, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Minal aizin wal faizin ya Mbak. Mohon maaf lahir batin. Iya, mohon maaf lahir batin juga Mbak Di. Oke, terima kasih loh Mbak Sinta sudah meluangkan waktunya di sela kesibukannya di Bincang Merafi. Nah, Mbak Sinta, di Bincang Merafi ini kita akan berbicara terkait dengan sinergi Bumdesa. Nah, mungkin Mbak Sinta bisa cerita nih Mbak berdasarkan pengalaman di lapangan atau selaku ini ya pelaku ya, Direktur Bumdes, manfaatnya apa sih Mbak dengan sinergi Bumdesa ini? Ya, jadi pada intinya dengan kita bersinergi Mbak Di, itu lebih akan cepat kita itu mencapai tujuan Bumdes. Jadi dengan sinergi kita itu banyak bantuan yang bisa kita raih itu, dan dengan kerjasama atau kolaborasi ya dengan berbagai stakeholder itu, kita itu ini banyak mendapatkan manfaat karena apa yang kita kerjasamakan itu bisa disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Intinya seperti itu Mbak Di. Oke, menarik nih. Nah, terkait dengan tadi kerjasama, boleh diceritakan nggak nih ke sahabat Merafi? Sudah bekerjasama dengan siapa saja nih Mbak? Banyak banget kan Mbak Di, kalau kerjasama itu kita sudah mulai dari stakeholder ya. Stakeholder itu kita harus membina kerjasama mulai dari pemerintahan terendah sampai pemerintahan tertinggi. Karena biasanya juga di level kementerian gitu Mbak Di, apabila ada program-program itu yang dibidik pasti bumdes-bumdes yang sudah dikenal oleh mereka gitu. Terus selain stakeholder juga tidak kalah pentingnya itu akademisi Mbak Di. Oke. Dengan Tridharma itu, program Tridharma itu kan kewajiban ya untuk pengabdian ke masyarakat. Nah, itu bisa diraih oleh Bumdes. Oke. Karena paling gampang itu. Jadi kita kerjasama dengan akademisi itu nggak mungkin ditolak. Karena itu sudah kewajiban dari akademisi. Kita banyak Mbak Di, mulai dari UGM, ada UMY, UNY, dan lain-lain. Sudah banyak, sudah 10 lebih perguruan tinggi di kita itu. Mulai dari sekarang ada Mbak Di, sekarang itu ada anak-anak magang dan juga PKL dari vokasi UGM dan juga Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke. Ya. Nah, tadi diceritakan banyak sekali, ada 10 ya tadi universitas ya. Iya. Nah, mungkin bisa berbagi nih Mbak dengan sahabat Merafi, bagaimana sih cara menjalin kerjasama dengan universitas atau mungkin tadi ya pemerintah juga. Bagaimana sih caranya Mbak? Iya, kalau kami bersurat Mbak Di, jadi bersurat langsung ditujukan kemana. Kalau ke pemerintah ya kita ke pemerintahan tersebut. Kalau dengan akademisi ataupun BUMD, BUMN ya kita langsung bersurat aja apa yang mau dikerjasamakan. Nah seperti sekarang ini juga Mbak Di, dengan programnya Pak Prabowo untuk sergap gabah itu ke petani dengan harga 6.500 itu kan Bulog membeli dari petani. Nah kita kebetulan kan juga punya alat yang kita dapatkan dari programnya PIDPL Kementerian Desa. Jadi kita punya alat untuk mulai dari pengeringan gabah sampai packing otomatis. Pengeringan, penggilingan sampai packing. Nah, karena kita sudah punya alat lengkap, kita kerjasama dengan Bulog untuk maklon. Dari Bulog itu membeli gabahnya ke petani, nanti kita yang angkut dari sawah, lalu kita keringkan, kita giling, kita packing. Nah, itu kita kirim ke Bulog. Ini prosesnya sudah 2 bulan ini kita kerjasama dan ini terus akan berjalan untuk membantu para petani biar harga beras itu stabil di harga tinggi. Wah, menarik sekali ini. Jadi memang sinergi ini sangat penting sekali ya Mbak ya. Dan sinergi di sini tidak hanya dengan akademisi atau dengan pemerintah pusat, tapi juga dengan CSR juga ya. Iya, betul Mbak. Nah, dengan program CSR itu juga banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Misalnya kita dapat dari CSR Bank BPDDIY, dari Angkasa Pura Airport, dari Taman Wisata Candi, dan CSR itu ternyata bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita Mbak. Misalnya kita mau buat taman gitu, nah itu dibuatkan taman oleh mereka. Jadi apapun yang kita butuhkan itu bisa dikerjasamakan melalui CSR itu. Kalau terkait dengan CSR berarti harus ada proposal usaha Mbak? Betul, ada proposal usaha. Dan ini biasanya kan teman-teman itu ini Mbak, udah
dia itu udah, waduh kalau CSR itu kayaknya ketinggian itu, karena nggak ada di ring 1, ring 2 Iya, ataupun iya. ring 3 gitu. Nah, CSR yang kita dapatkan dari perusahaan-perusahaan itu, kita nggak masuk sama sekali di ring 1, ring 2 maupun ring 3. Jadi sebenarnya terbuka lebar, tinggal poinnya adalah gimana kita bisa menciptakan trust kepada perusahaan tersebut untuk kita bisa meraih CSR itu. Oke, nah terkait dengan sinergi atau kolaborasi atau bekerja sama ini dengan para stakeholder, tantangannya apa saja sih Mbak yang pernah dirasakan nih? Mungkin bisa cerita nih. Iya, kalau tantangannya terutama kita nggak dipercaya Mbak untuk awalnya itu pasti. Karena BUMDes ini kan secara lokal desa ya, apa-apanya lokal. Nah, itu kita nggak dipercaya. Jadi lebih ke gimana kita bisa menciptakan kepercayaan itu agar mereka mau kerjasama dengan kita. Gitu. Misalnya kita waktu kerjasama dengan PT Lentera Panen Mandiri, Mbak, itu kan perusahaan sudah besar untuk pemasok tunggal dari Nestle gitu kan. Oke. Kita banyak sekali waktu itu juga apa bisa ini apa BUMDes kerjasama seperti ini, apa mampu gitu. Dan akhirnya ya tetap kita buktikan gimana caranya kita bisa membuktikan bahwa kita mampu bekerja sama dengan mereka. Oke, jadi memang benar-benar harus ulet ya, harus telaten Iya, ya Mbak iya. ya dalam membuat proposal Betul. usaha itu ya. Dan tidak hanya ini Mbak, jadi misalnya kita buat proposal tuh nggak asal buat proposal udah aja, tapi gimana kita follow up-nya. Yang penting Oke. adalah itu. Dan ada kok Mbak, misalnya kami bikin proposal di tahun ini, 2 tahun kemudian meskipun follow up ya baru kita disetujui. Jadi gimana caranya kita mendekat gitu. Oke, berarti nggak boleh patah semangat ya, Betul. gitu kan? Harus optimis ya. Ya, harus optimis. Oke, Ya. Oke, menarik sekali nih. Memang sinergi ini banyak sekali manfaat yang dirasakan ya Mbak Sinta Iya. ya. Yang pastinya memang untuk pengembangan BUMDesa sendiri, Betul. unit usaha BUMDesa yang pastinya nanti juga untuk kesejahteraan masyarakat Iya, ya. iya. Nah, Mbak Sinta bisa ini nggak berikan tipsnya buat sahabat Merafi, bagaimana sih cara menjalin kerjasama baik itu dengan akademisi, dengan CSR, dengan government, baik itu mungkin pusat maupun daerah, untuk menjalin kerjasama itu apa aja nih Mbak tips-tipsnya? Mungkin bisa dibagi nih ilmunya. Yang jelas adalah ini Mbak, keterbukaan kita. Pertama adalah keterbukaan kita bahwa kita menyadari kita itu nggak bisa sendirian gitu. Oke. Kita nggak bisa mengembangkan BUMDes ini sendirian tanpa adanya kolaborasi. Itu harus ada di diri kita. Nah, setelah itu, ke semua pihak kita harus bisa menjalin kerjasama. Jadi sebanyak mungkin. Oke. Kadang-kadang juga nggak diterima nggak masalah. Kita coba lagi yang lain, kita coba yang lain. Jadi semakin banyak kita berkolaborasi atau bekerja sama itu semakin banyak manfaat yang kita dapatkan. Oke, berarti semakin banyak ya manfaatnya Iya, ya. Kita harus iya. bersinergi karena kita nggak Betul. bisa berdiri sendiri ya Mbak ya. Betul. Kita harus berkolaborasi baik itu dengan pentahelik ya, Iya. akademisi, bisnis, community, government, baik itu pusat maupun daerah, Iya. maupun ini ya perbankan ya, dan Media juga media juga, gitu iya. kan. Jadi bersama-sama ya Mbak ya. Betul. Gerak bareng gitu Iya, ya. oh. Oke. Oke Mbak Sinta, terima kasih sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan sahabat Merafi. Sama-sama Mbak Di, pokoknya siap kolaborasi. Kolaborasi hebat. Siap Mbak Di. Baik, sahabat Merafi, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Merafi karena kita akan selalu membahas terkait dengan program PPM, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, baik itu melalui BUMDesa, UMKM maupun lembaga ekonomi desa lainnya. Saatnya kami undur diri, saya Diana Arta. Saya Sinta. Sampai Sampai jumpa. jumpa.